Assalamualaikum rekan-rekan Mutua. Pada acara Kopi Sikan sore ini kami kedatangan Pak Yunus Ilyas, rekan saya dulu di Komisi F. Beliau pernah menjadi Ketua Komisi F di DPRA. Kabar sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Yunus ini teman saya dulu di Ketua Komisi F di Komisi Kesehatan, dan beliau ini sebenarnya public speaker juga. Sangar ya? Ya, sangar. Nah. Dan beliau banyak menguasai, terutama terkait dengan kesehatan. Dan mungkin Pak Yunus ini salah satu juga ini momen ya, mungkin besok kan momen tsunami 26 Desember ya. Dan momen tsunami ini mempunyai kelas balik untuk Aceh. Katanya setelah tsunami itu terjadi rekonsiliasi dan lahirlah UPA. Salah satunya UPA, dan UPA itu punya nilai keuntungan bagi rakyat Aceh itu dengan dana otsus. Dana otsus itu kalau kita lihat Pak Yunus, dari data-data yang ada itu dari tahun 2008 sampai 2021 sekarang ini ada 88 triliun dana otsus ya. Kira-kira gimana Pak Yunus, pandangan Pak Yunus terhadap keuntungan dana itu yang mungkin ya bisa kita rasakan bagi manfaat rakyat Aceh? Sebenarnya kalau kita idealnya kan begini Pak, soal dana otsus itu kan yang diinginkan itu kan bahwa dengan dana otsus itu ada percepatan pembangunan, ada percepatan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, apakah itu pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah itu berjalan terus. Nah di paruh-paruh, di penggal-penggal waktu itu kan kita kebetulan terlibat juga di DPRA waktu itu. Nah tapi yang terlihat sekarang ini terasakan bahwa dana otsus yang begitu besar dari awal sampai sekarang ini tidak signifikan perbandingannya dengan apa yang diinginkan. Jadi uangnya banyak, uangnya sangat banyak, kemudian sangat banyak. Tapi serapannya oke lah bisa habis. Tapi daya ungkit kesejahteraan masyarakat ini yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebenarnya. Apakah ada masalah miskomunikasi nggak misalnya antara legislatif dan eksekutif, karena kan kita tahu APBN itu kan produk politik kan? Apa itu jadi kendala juga mungkin Pak Yunus kalau dalam Aceh ini, dengan kondisi Aceh sekarang ini? Ada nggak kendala itu? Sebenarnya di akhir-akhir periode sekarang ini tuh terjadi seperti itu Pak. Awalnya kan tidak begitu. Kemudian di akhir-akhir periode sekarang ini kita melihat ada tarik-menarik yang sangat kuat antara legislatif dan eksekutif. Nah sehingga ini bisa memperlambat proses anggaran itu dilakukan untuk masyarakat, kemudian juga ada tarikan-tarikan kepentingan sebenarnya. Balik lagi ke anggaran nih Pak Yunus kan. Kita tahu anggaran Aceh itu salah satunya otsus, ada migas juga. Dan dana otsus itu ada peruntukannya, ada 6 ya, ada untuk infrastruktur, ada pengentasan kemiskinan, ekonomi, sosial, kemudian kesehatan dan pendidikan. Dan alhamdulillah kita di Komisi F sempat membuat produk lah di kanun kesehatan dengan JKA-nya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi rakyat. Dan kalau kita melihat sekarang ini, kondisi sekarang ini kan disiplin itu apakah ya, mungkin kita sebagai pengamat lah dari luar kan, apakah disiplin anggarannya itu betul-betul diterapkan atau seperti apa? Karena memang harus ada solusi ini mengatasi ini, karena kan dana otsus terbatas Pak. Di tahun 15 tahun pertama itu kan cuma 1-2% DAU. Kemudian berikutnya 5 tahun kedua itu 1%. Dan itu kan akan habis, ada waktunya akan habis, dan sangat sayang kalau dana itu ya tidak terserap. Ya mungkin. Makasih. Ya gue pilih Pak Yunus. Semangat terlanjut dalam penghabaannya. Terima kasih. Espresso, rumah kopi ya. Gimana Pak Yunus yang ada khususnya benar? Saya melihat kalau disiplin pembahasan anggaran itu antara eksekutif dengan legislatif sejak dulu tuh adalah tarik menarik ya. Waktu karena kadang-kadang kan punya dialog di situ antara tim pemerintah Aceh dengan badan anggaran di DPRA gitu. Nah tapi kalau yang terakhir ini saya melihat disiplinnya ini sudah jauh Pak, sudah jauh kadang-kadang, sehingga kadang-kadang tidak lagi tepat pada kepentingan masyarakatnya gitu. Jadi tidak lagi seakan-akan terabaikan. Kita melihat kan sekarang ini sesuai dengan data yang ada itu Aceh masih termiskin di Sumatera. 6 di
nasional gitu kan. Kemudian bagaimana angka pengangguran dan angka pengangguran kita juga tinggi. Nah, ini yang menyebabkan orang merasa, loh kok begini persoalan di Aceh ini, uangnya udah banyak kok ternyata tidak ini kok dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain gitu. Nah, yang paling bertanggung jawab ini kan para elit tadi ini. Kewajiban mereka memproses ini, menganggarkan ini sehingga hak rakyat ini bisa terpenuhi gitu. Di kewajiban mereka, haknya rakyat harus terpenuhi. Nah, ini kalau saya melihat sekarang belum sepenuhnya terpenuhi, Pak. Apalagi sekarang ada harus refocusing dana, kan Oh dana iya. pandemi 2 tahun terakhir ini. Soal pandemi ini juga membuat masalah yang lain lagi kan begitu. Tapi kan ini juga semuanya perlu transparansi informasi sebenarnya. Ya. Nah, itu, Pak. Mungkin ini Pak Yunus agak sedikit ini, kan Ya. Pak Yunus dekat lah dengan Nova, Pak Gubernur sekarang nih. Bisa nggak disentil sedikit? Ini Pak Nova nih masyarakat, ya. Bisa nggak Pak Yunus? Iya, sebagai ketua Partai Demokrat Ya. yang menjadi gubernur dari proses lah ya, jadi wagub sampai gubernur. Ya, kita sebagai pengurus Demokrat sudah pernah diskusi dengan beliau. Bahwa ini kepentingannya, ini jangan sampai terlambat soal ini gitu kan. Nah, tapi kan di eksekutif ini kan macam-macam juga Pak, itu kan. Sehingga persoalannya yang teknis lah, yang kadang-kadang kita udah nggak paham lagi. Kok bisa sampai begini sih, gitu kan. Nah, seperti bayangkan aja lah rumah duafa yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kan begitu. Nah, kemudian ada istilah apendik dan sebagainya gitu kan. Ya, jadi mungkin jadi pekerjaan rumah kita bersama mungkin ya. Oh iya, betul. Sebagai masyarakat yang ya punya hak, masyarakat Aceh kan punya hak terus itu yang belum terserap secara maksimal ya. Saya katakan lagi, kita sebagai masyarakat itu punya kewajiban juga menyampaikan kepada baik eksekutif maupun legislatif. Kalau nggak bisa menyampaikan secara langsung, barangkali kita bisa menulis kan begitu, untuk sampaikan kritikan-kritikan kita ini. Mungkin perlu kita dorong masyarakat yang perlu yang seperti Pak Yunus sampaikan. Jadi yang disampaikan bukan hanya kepada eksekutif, legislatifnya juga begitu. Ya, dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Ya. Sambilan Pak Yunus kita. Baik, makasih Pak. Ya. Balik lagi nih Pak Yunus. Salah satu yang menjadi perhatian yang diharapkan masyarakat adalah mungkin kesehatan, pendidikan kan. Satu lagi yang juga mungkin jadi perhatian, masyarakat ingin memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Aceh ini, tapi mungkin nggak tahu jalur atau nggak tahu jalan, akses itu. Padahal akses itu sudah dimulai dari musrenbang tingkat kecamatan, dan itu yang mungkin partisipasinya juga mungkin perlu upaya. Mungkin kita ini sebagai mungkin saya juga di sebuah partai, Pak Yunus juga di partai, mungkin bisa mendorong kadernya itu juga mungkin berpartisipasi terhadap anggaran ini, susul anggaran dan penyerapannya itu. Saya pikir begitu Pak, artinya bagaimana kita meningkatkan sumber daya masyarakat kita di bawah, karena kan ini musrenbang kan dari bawah nih Pak, dari desa, dari kampung, kemudian naik itu sampai ke provinsi kan begitu. Di media kan kita sering dengar yang pokir. Pokir itu sebenarnya kalau memang dimanfaatkan itu bagus untuk karena langsung menyentuh harapan masyarakat, karena nggak semua yang gitu di musrenbang itu mungkin pada saat anggota dewan reses itu mereka mendapatkan itu, dan mungkin fasilitasnya lewat pokir. Apakah ini bisa kita katakan ini cermin kita masyarakat, bisa nggak kita? Misalnya cermin kita masyarakat, ya itulah dewan kita eksekutif kita, bisa nggak seperti itu? Bisa juga Pak, tapi kan kita semua harus kita lihat ini sistem kita juga kan gitu. Sistem pemilu kita gitu. Karena kenapa dia terpilih? Barangkali dia kena pendekatannya dengan masyarakat. Ya mungkin ke depan perlu didorong ada sarana partisipasi publik, itu masyarakat itu bisa menyalurkan aspirasinya ke eksekutif atau legislatif, sehingga ya minimal didengarlah apa yang mereka sampaikan itu. Oh iya, artinya bagaimana kepentingan masyarakat ini kan, kepentingan masyarakat harus ada sarananya kan gitu. Harus sarananya. Iya, sebenarnya kalau sarananya sekarang ini ya anggota DPRA kita kan waktu dia datang reses ke kampung-kampung, kunker, apapun namanya itu kan bisa menyerap aspirasi masyarakat ini. Betul. Kemudian nih Pak, kan dengan keadaan sekarang ini Pak Yunus kira-kira ada nggak kita balik lagi ke DPRA sehingga kita bisa atau ya mungkin ada kader yang kita ini yang ya lebih care lah ke masyarakat dengan keberpihakan anggaran yang memang dirasakan manfaat kepada masyarakat. Saya kadang-kadang terpikir bagaimana cara mengukur sekaligus merubah mentalitas orang-orang yang akan masuk ke DPR ini, sehingga betul-betul dia peduli dengan
orang yang sudah memilih dia begitu. Berarti kan tuh jadi tugas partai lah mungkin Pak. Secara tidak langsung kan jadi tugas partai. Seharusnya partai yang bertugas seperti itu. Ya. Tapi apakah partai mampu melakukan itu? Ya. Nah, ini kan pertanyaan juga begitu kan? Ya. Karena kalau kita masyarakat awam nih melihat itu kan hanya di angka-angka di media, di media itu ya renyuh juga. Kok bisa anggaran yang begitu besar mungkin dari pengorbanan Syuhada tsunami itu kan yang melahirkan rekonsiliasi salah satunya kan di UPA juga disebutkan. Sangat sayang kalau dana itu tidak sampaikan ke mereka, tidak sampai sasarannya kan gitu. Karena salah satu OSUS itu kan hanya 3 ya kan di Indonesia. Aceh, Papua, dan Papua Barat kan? Iya, betul. Yang daerah memang perlu percepatan. Dan sekarang kan pemerintah Aceh dan masyarakat berharap OSUS ini bisa seumur hidup lah, selamanya untuk Aceh gitu kan. Tapi ini kan bagaimana dengan pusat bagaimana mampu nggak mereka akan memberikan? Mungkin perlu pendekatan yang lebih lagi. Iya betul. Dengan potensi Aceh yang luar biasa ini sebenarnya Aceh bisa mandiri sebenarnya dari segi banyak hal ya, dari segi energi. Kita punya sumber daya misalnya di Medco, di Aron itu banyak yang cuman belum termaksimalkan. Betul Pak. Itu ini, terakhir sekarang ini kalau saya melihatnya kan begini Pak, perlu juga bagaimana sekarang ini kan industri-industri itu berada di Aceh gitu. Iya. Ya. Investor itu diundang betul seperti yang dilakukan selama ini. Selama ini kan sudah diundang, sudah diajak ngomong tapi kan belum ada realisasi Pak. Seperti kemarin itu yang kasus di Semen Indonesia, di Lawung, yang di Lawung itu kan, itu begitu Semen Indonesia keluar dari Aceh, kita nggak merasa terenyuh juga, kasihan lah kita kok udah ada masuk investasi seperti itu kok bisa, karena dengan ada investasi Pak, ada industri di Aceh ini, itu kan penampungan tenaga kerja yang cukup banyak, tertampung tenaga kerja kita. Sehingga ekonomi kita bangkit lagi gitu. Ya mungkin harus ada semacam rekonsiliasi Aceh lah ya. Apa namanya? Saya kira nggak perlu rekonsiliasi, nggak perlu ribut-ribut lagi lah Aceh kan. Tapi mana perlu ribut lagi? Dana ini sudah ada. Betul. Tinggal kita maksimalkan pemanfaatannya. Eksekutif legislatif berjiwa besar. Betul. Saling menguatkan sehingga semuanya artinya gini, muaranya semua. Ini kan kita sudah kondisi damai yang sangat nikmat ini. Luar biasa nih Pak. Ya kan, nikmat Allah dengan damai ini kan luar biasa nih. Jadi pada saat sudah kita aman, ya sangat sayang memang Pak Indra kan kalau dana yang kita perjuangkan dulu itu tidak. Makanya dalam kondisi aman begini kok kita justru nggak punya apa-apa gitu. Kok nggak bisa membuat sesuatu gitu kan? Padahal dulu yang niat kita perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu sudah kita pegang, kita yang memegang kekuasaan ini kok akhirnya nggak terjadi gitu. Memang harus kita mulai dari yang kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil dulu Pak, ya betul. Dan itu saya kira masih mungkin ya. Apalagi mungkin adik-adik nih yang mungkin generasi Z ini Pak, yang adik-adik yang saya sangat mengharapkan adik-adik ini juga care peduli dengan Aceh ya, terkait dengan anggaran. Itu bukan hal yang tabu, mungkin didorong Pak. Kalau di kita mungkin di Partai Gelora itu kita dorong anak-anak muda itu kalau memang mereka itu silakan untuk siap-siap menjadi anggota dewan. Ya, APBA kita ini sudah di ujung tahun Pak Inus ya. Kalau saya lihat data-data itu serapan silpa itu kemungkinan 2,17 triliun itu di tahun 2021 ini. Dan itu ya akan menjadi tahun depan ya. Nah, di sini kan artinya kelemahan di pihak pemerintah tidak bisa menghabiskan anggaran ini. Tapi kenapa tidak diawasi, dikomentari oleh legislatif gitu? Karena kan sejak awal ini sudah tahu ini, kok ini nggak dilakukan. Tapi kan sama-sama diam sekarang ini. Eksekutifnya jalan sendiri, legislatifnya jangankan dia kan ada fungsi pengawasan di situ, bukan hanya fungsi budgeter aja kan. Tapi kondisinya kan sekarang begitu aja. Harusnya Aceh ini ya dari pendidikan, alhamdulillah dari kesehatan kita sudah bebas betul, Pak. Pendidikan mungkin juga sudah bebas dan alhamdulillah ini bisa berlanjut dan semacamnya. Ya kita harap begitulah ke depan ini. Dan bicara seperti kita ini Pak Fuadi, bukan hanya kali ini aja. Sudah berpuluh-puluh orang mengatakan berharap begini kan gitu. Kita berharap terus gitu kan. Mudah-mudahan bukan utopia Pak. Wah, itu aja. Artinya harapan itu insya Allah. Oh iya, insya Allah betul. Dengan kemauan dan ya mungkin kita di partai juga ya berkewajiban. Tentu melalui partai kita akan ini terus lah. Partai kita masing-masing menguatkan kapasitas anggota sehingga mereka juga care dengan masyarakat, peduli permasalahan dan mengerti permasalahan masyarakat. Betul. Dan orang-orang partai juga, karena di partai ini kan kalau ada anggota DPR-nya di parlemen, ini kan perpanjangan tangannya, gitu kan. Jadi jangan
partai pun jangan hanya sekedar mendapat upeti aja, Iya, iya. setoran-setoran dari anggota DPR-nya. Iya. Tapi bagaimana diawasi juga ini anggota DPR. Ada Ngapain? nggak melakukan ini buat untuk rakyatnya kan gitu. Ya. Jadi harapan kita untuk ke depan ini Pak Yunus mungkin di tahun 2022 mudah-mudahan ya lebih baik lah dari tahun 2021. Pasti Pak, ya. pasti kita mengharap itu lebih baik insya Allah. Kita berharap ya tentu mempunyai pemimpin yang lebih inilah Pak, lebih clean, Lebih care. jujur, lebih care kepada kondisi kesejahteraan masyarakat dan berani. Iya. Berani mengambil sikap-sikap yang nggak populer tapi kepentingannya masyarakat. Ya, Itu dia. saya Pak. sepakat. Tidak populer tapi manfaatnya terasa bagi Iya, masyarakat. Idealnya itu ke depan bagaimana Pak Yunus, menurut Pak Yunus nih Ya. implementasi APBA itu ke depan? Yang ideal sebenarnya kan begini Pak, kita proses musrenbang itu sudah dilakukan. Iya. Kan? Itu kita masih berharap bahwa musrenbang ini jangan juga sekedar seremonial. kamuflase lah. Seremonial. Hanya seremonial aja, tapi betul-betul ini kepentingan masyarakat itu. Betul. Nah kemudian dalam pembahasan juga begitu. Nah kemudian antara eksekutif dan legislatif ini lebih banyak dialog lah. Iya, betul. Dialog bagaimana nih, dialognya bukan untuk bagi-bagi kepentingan kita gitu, tapi bagaimana kepentingan masyarakat itu yang harus diapakan. Ya, mudah-mudahan dengan harapan kita bersama, Iya, betul, kita betul. dorong kawan-kawan, mungkin Pak Yunus punya teman-teman di parlemen sekarang Oh ini. iya, di kita DPR, akan ngomong itu, akan bisa ngomong. disampaikan, dan juga kami di Partai Gelora ya mungkin di luar, menyuarakan Iya, dari iya, luar, iya, dan iya. juga harapan kepada masyarakat semuanya yang care dengan Aceh ini bisa Iya, memberikan kontribusinya, pemikiran, ide-ide sehingga anggaran ini bisa lebih baik di tahun 2022 yang akan datang. Terima kasih nih Pak Yunus Iya. sudah bersedia menemani kopi Sikan pada sore hari ini kan, walaupun Iya. Sikan mudah-mudahan silaturahim kita terus berjalan, terus berhubungan ya, Iya. walaupun nggak di ini, tapi walaupun beda partai pun, Oh insya Allah iya, kita iya, tetap iya. bersaudara. insya Saya Allah. juga terima kasih Ya. sudah diundang, sudah bisa memberikan sesuatu dalam Ya. pertemuan ini. Ya, harapan kami dari Partai Gelora Aceh mengharapkan agar rekan-rekan yang ada di legislatif ataupun eksekutif di Provinsi Aceh bisa serius, bisa komitmen, care dengan permasalahan rakyat, sehingga penyerapan anggaran di tahun depan ini di 2022 tidak seperti yang di tahun-tahun sebelumnya, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari anggaran Aceh yang luar biasa ini.